Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ingin menjelaskan tentang membangun talenta di masa depan. Kami dari kelompok 9, saya Intan Salsabila. Saya Lindawati. Apa yang dimaksud dengan membangun talenta masa depan? Membangun talenta masa depan adalah proses strategis untuk menyiapkan individu dan organisasi menghadapi tantangan dan kebutuhan di masa depan melalui pengembangan kompetensi, keterampilan, dan nilai-nilai yang relevan dengan perubahan lingkungan bisnis, teknologi, dan sosial. Setelah itu, kita akan membahas tujuan. Tujuan pengembangan talenta masa depan. 1. Mempersiapkan pemimpin masa depan. Mengidentifikasi dan membina calon pemimpin yang memiliki visi, kompetensi, dan integritas yang diperlukan untuk keberlanjutan organisasi. Yang kedua, meningkatkan kompetensi dan kinerja. Membekali karyawan dengan keterampilan dan pengetahuan yang relevan, baik hard skill maupun soft skill, agar mereka dapat bekerja secara lebih efektif dan produktif untuk memenuhi tuntutan organisasi saat ini dan di masa depan. Tujuan selanjutnya yaitu yang ketiga, mendorong inovasi dan daya saing, membangun tenaga kerja yang siap menghadapi perubahan, terutama dengan kemajuan teknologi seperti AI, melalui pengembangan kemampuan adaptasi, kolaborasi, dan pemecahan masalah. Yang keempat, meningkatkan retensi dan kepuasan karyawan. Memberikan peluang untuk belajar dan tumbuh dapat membuat karyawan merasa lebih dihargai dan terlibat, yang dapat gilirannya dapat meningkatkan loyalitas dan mengurangi turnover. Di sini juga kita akan membahas manfaat. Manfaat membangun talenta masa depan. Yang pertama, meningkatkan kinerja perusahaan atau organisasi dengan memiliki sumber daya manusia yang terampil dan produktif. Yang kedua, memastikan ketersediaan pemimpin dan karyawan berkualitas untuk menjamin kesinambungan dan keberlanjutan bisnis. Yang ketiga, meningkatkan motivasi, kepuasan, dan loyalitas karyawan melalui pengembangan karir dan peningkatan keterampilan. Manfaat selanjutnya yaitu 4. Membantu perusahaan dalam perencanaan sukses dan mengisi posisi penting. Yang kelima, memajukan perusahaan melalui kontribusi nyata dari karyawan. Yang keenam, membangun budaya organisasi yang kuat dan menciptakan lingkungan kerja yang positif dan inklusif. Selanjutnya, kami akan menjelaskan tentang strategi membangun talenta masa depan. Strategi membangun talenta masa depan. Menurut Deloitte tahun 2023 dan McKinsey tahun 2024, strategi utama meliputi yang pertama, Future Oriented Competency Mapping, memetakan kompetensi yang dibutuhkan di masa depan. Yang kedua, ada Personalized Learning Path, menyediakan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan individu. Yang ketiga, kolaborasi lintas generasi, menggabungkan kekuatan Gen X, Y, dan Z di tempat kerja. Selanjutnya, pemanfaatan teknologi HR Analytics, AI atau LMS, untuk memantau dan mengukur perkembangan talenta. Yang terakhir, ada employer branding yang kuat untuk menarik dan mempertahankan talenta terbaik. Selanjutnya, kami akan menjelaskan tentang tantangan dalam membangun talenta masa depan. Selanjutnya, tantangan dalam membangun talenta masa depan. Yang pertama, ada perubahan teknologi yang cepat, digital disruption. Selanjutnya, kesenjangan kompetensi yang disebut skills gap antara generasi lama dan generasi baru. Selanjutnya, kurangnya dukungan budaya organisasi terhadap inovasi. Yang terakhir,
kesulitan mempertahankan talenta unggul karena kompetisi global. Selanjutnya, kami akan membahas tentang tren global yang mempengaruhi pengembangan talenta. Selanjutnya, tren global yang mempengaruhi pengembangan talenta. Di sini ada 4 poin yang akan kami jelaskan. Yang pertama itu ada AI dan otomasi pekerjaan, mendorong fokus untuk keterampilan kreatif dan strategis. Yang kedua ada hybrid and remote work model, yaitu menuntut adaptasi gaya kepemimpinan dan kolaborasi virtual. Yang ketiga ada gig economy dan freelance talent pool, yaitu talenta masa depan tidak selalu bekerja tetap, tapi bisa fleksibel dan berbasis proyek. Yang terakhir ada sustainability skills, yaitu talenta masa depan juga harus memahami tanggung jawab sosial dan keberlanjutan bisnis. Selanjutnya, yang akan kami bahas yaitu faktor yang mempengaruhi talenta masa depan. Faktor yang mempengaruhi talenta masa depan, di sini ada 6 poin yang akan kami coba jelaskan. Yang pertama, analisis kebutuhan bisnis, yaitu dengan menentukan keterampilan dan kompetensi yang dibutuhkan organisasi sesuai dengan strategi masa depan. Yang kedua, penelitian talenta mengidentifikasi potensi dan kinerja karyawan. Lanjutan, faktor yang mempengaruhi membangun talenta masa depan. Yang ketiga, kerangka kompetensi, dengan menyusun peta kompetensi teknis dan soft skills yang diperlukan untuk setiap posisi. Yang keempat, rencana pengembangan individu, membuat rencana pengembangan yang disesuaikan dengan kebutuhan setiap talenta. Yang kelima, pendekatan pembelajaran campuran, yaitu dengan menggabungkan pelatihan di kelas e-learning, coaching, and training. Yang terakhir, ada rotasi pekerjaan, yaitu dengan memberikan pengalaman di berbagai divisi untuk memperluas wawasan dan adaptasi. Yang terakhir, kami akan menjelaskan model pengembangan talenta terpadu, yaitu model 5E, 4 pilar dan ekosistem. Yang pertama, education, berisikan tentang pelatihan, e-learning, dan sertifikasi. Yang kedua, ada exposure, yaitu pengalaman lintas fungsi dan mentoring. Yang ketiga, yaitu experience, yang berisikan tentang praktik langsung di proyek strategis. Yang keempat, ada evaluation, yang dimana ada umpan balik dan pengukuran kinerja. Yang terakhir, ekosistem, yaitu kolaborasi antara universitas dan industri serta pemerintah. Di sini kami akan menjelaskan tentang studi kasus yang berjudul Program Bank Mandiri Future Talent, Transformasi SDM Digital di Dunia Perbankan. Yang pertama, tentang latar belakang transformasi digital dalam industri keuangan di Indonesia mendorong perubahan besar pada cara bank beroperasi dan melayani nasabah. PT Bank Mandiri Persero Tbk menyadari bahwa untuk tetap kompetitif menghadapi vintage dan digital bank seperti Genius, Bank BTN, dan Bank Jago, mereka harus memiliki SDM yang berorientasi digital, adaptif, dan inovatif. Pada tahun 2019, Bank Mandiri mulai meluncurkan program strategi bernama Future Talent sebagai bagian dari roadmap Human Capital Transformation tahun 2020 sampai 2025. Yang kedua, masalah yang dihadapi. Bank Mandiri menghadapi beberapa tantangan utama dalam membangun talenta masa depan.
Yang pertama, keterbatasan keahlian digital di antara karyawan lama yang terbiasa dengan proses manual dan hierarkis. Yang kedua, ketimpangan generasi antara karyawan senior dan millennials atau Gen Z yang memiliki cara kerja dan ekspektasi berbeda. Yang ketiga, tingginya persaingan perekrutan talenta digital dengan perusahaan startup dan vintage yang menawarkan lingkungan kerja lebih fleksibel. Yang terakhir, kurangnya budaya inovasi karena sebagian besar proses masih berfokus pada kepatuhan dan birokrasi. Yang ketiga, strategi yang diterapkan. Bank Mandiri merancang strategi pembangunan talenta masa depan berbasis pada 3 arah utama. Yang pertama, ada digital talent upskilling, terbagi menjadi 2, yaitu menyelenggarakan Digital Banking Academy bekerja sama dengan Institut Teknologi Bandung, yaitu ITB, dan BUMN Corporate University. Yang kedua, memberikan reskilling program bagi 10.000 pegawai di bidang data science, digital marketing, cyber security, dan customer analytics. Selanjutnya, regenerasi kepemimpinan dan talent pipeline dengan mengadopsi sistem succession planning berbasis kinerja dan potensi digital. Yang terakhir, berkolaborasi dan budaya inovatif, yaitu dengan membangun innovation lab bernama Mandiri Digital Hub di Jakarta sebagai ruang kolaborasi ide dan startup inkubator. Yang keempat, hasil dan dampak. Hasil yang diperoleh Bank Mandiri dari implementasi strategi ini cukup signifikan. Yang pertama, lebih dari 70% karyawan telah mengikuti pelatihan digital berbasis learning. Yang kedua, lahirnya talenta muda unggulan sekitar 1.000 karyawan muda berhasil masuk ke jenjang kepemimpinan melalui MTAP. Yang ketiga, perubahan budaya kerja, meningkatkan kolaborasi lintas divisi dan penerapan kerja berbasis Agile Project Team. Yang terakhir, dampak bisnis, peningkatan transaksi digital hingga 90% dari total transaksi nasabah per tahun 2024, serta efisien biaya operasional yang meningkat 20%. Yang terakhir, kesimpulan dari studi kasus tersebut adalah kasus Bank Mandiri menunjukkan bahwa membangun talenta masa depan di sektor perbankan tidak hanya soal pelatihan teknis, tapi juga transformasi budaya organisasi dan regenerasi kepemimpinan digital. Melalui pendekatan berkelanjutan, kolaboratif, dan berbasis teknologi, Bank Mandiri berhasil memperkuat daya saing SDM-nya di tengah arus digitalisasi ekonomi nasional. Dapat kami simpulkan dari materi yang sudah kami jabarkan, yaitu membangun talenta masa depan adalah proses strategis dan keberlanjutan untuk mengembangkan potensi individu agar mampu menghadapi tantangan global di era digital dan industri 4.0. Organisasi tidak hanya perlu mencari karyawan yang kompeten secara teknis, tetapi juga membentuk individu yang kritis, kreatif, inovatif, dan adaptif terhadap perubahan. Pemimpin berperan penting dalam menumbuhkan visi, inspirasi, dan budaya pembelajaran melalui kepemimpinan digital yang disertai empati dan kecerdasan emosional. Selain itu, organisasi harus menciptakan lingkungan kerja yang inklusif dan mendukung keberagaman agar setiap individu dapat berkembang dan siap menghadapi disrupsi teknologi serta tuntutan globalisasi.